Hai gengs, jelajahi setiap sudut dunia anime bareng gue di Daily Anime. Dan kali ini, kita masuk ke kelanjutan Tensei Shitara Slime Datakeng chapter 129. Yuk, langsung aja kita masuk ke panel awal. Di panel ini, suasana langsung berubah tegang. Para anggota ekspedisi dibuat bingung karena Yuki tiba-tiba bertarung dengan Rimuru. Padahal selama ini mereka tahu Yuki punya hubungan baik dengan Raja Iblis itu. Prof. Jeff terlihat panik dan bertanya-tanya, "Tuan Yuki, kenapa?" Lalu salah satu arkeolog ikut terkejut. Bukankah dia akrab dengan Raja Rimuru? Kenapa mereka bertarung? Di tengah kebingungan itu, Prof. Jeff mulai menyadari kemungkinan yang lebih buruk. Jangan-jangan Yuki memang sedang berada di bawah perintah Maribel. Prof. Jeff melanjutkan, "Sepertinya Grandmaster menerima perintah si Maribel itu. Aku benci memikirkannya, tapi apa kita dimanfaatkan untuk memancing Raja Iblis kemari?" Mendengar itu, Riena langsung cemas. "Oh, kau harap tidak?" Lalu Kagali muncul dan menjelaskan bahwa sebenarnya Rimuru sendiri yang menghubungi mereka untuk penjelajahan reruntuhan ini. Riena pun terkejut melihat Kagali hadir di sana. Dan Kagali kemudian menyimpulkan bahwa Maribel mungkin telah membaca situasi ini sebagai peluang emas. Di panel berikutnya, Kagali mencoba menenangkan keadaan. Meskipun Yuki terlihat sedang menyerang Rimuru, Kagali tetap yakin bahwa semua ini tidak sesederhana pengkhianatan. Kagali berkata dengan tegas, "Sama sekali tak terpikirkan kalau Tuan Yuki telah mengkhianati kita. Aku yakin ini semua ada penjelasannya." Sambil pertarungan terus berlangsung, Kagali menambahkan bahwa orang yang sedang mereka bicarakan bukan orang biasa. Lagi pula, yang kita bicarakan ini adalah Tuan Yuki. Ucapan Kagali membuat Riena ikut menguatkan keyakinannya. Dengan gugup, Riena berkata, "Iya, aku yakin dia punya alasan yang tak bisa dikatakan." Para arkeolog pun mulai ikut membela Yuki. Mereka percaya Yuki pasti punya rencana sendiri di balik semua kekacauan ini. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan nada kocak, "Iya kan, kita ngomongin orang yang membunuh naga cuma biar kelihatan keren loh." Lalu yang lain menambahkan, "Aku yakin melawan Raja Iblis juga bagian dari rencananya." Kembali ke pertarungan Rimuru melawan Yuki. Rimuru mulai menyadari satu hal penting. Meskipun Yuki sedang menyerang Rimuru, orang-orang di sekitar tetap percaya dan menyukai Yuki. Rimuru pun berkata dalam hati, "Sepertinya Yuki disukai di sini. Kuharap bisa membatalkan pengikatan Maribel darinya." Namun pertarungan tidak memberi Rimuru banyak waktu untuk berpikir. Yuki langsung bergerak cepat dan serangannya datang dengan tekanan besar. Bush! Rimuru mulai menganalisis kemampuan Yuki. Ia menyadari bahwa kemampuan anti-skill adalah kemampuan tidak biasa. Rimuru menjelaskan, anti-skill, kemampuan untuk membatalkan sihir dan skill, adalah ancaman. Di saat yang sama, Yuki terus menghindari serangan Rimuru dengan sangat lincah. Zuip, 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 zuip. Gerakannya cepat, bersih, dan nyaris tanpa celah. Rimuru berkata, "Bagiku skill terlibat dengan segalanya, bahkan tinjuan sederhana sekalipun." Jadi di sini mulai terlihat kenapa Yuki bisa menjadi lawan yang sangat berbahaya. Bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena anti-skill miliknya mampu mematahkan fondasi utama kekuatan Rimuru. Rimuru dan Yuki saling beradu senjata dalam jarak dekat, dan kali ini benturannya terasa jauh lebih keras. Skrik! Katlang! Rimuru berpikir, artinya dia bisa membatalkan semua seranganku berbasis skill, tapi semua serangannya bisa menghilangkan skill pertahananku. Dengan kata lain, Yuki bukan cuma bisa menetralkan serangan Rimuru, tapi juga bisa merusak pertahanan Rimuru setiap kali serangannya mengenai target. Rimuru pun kesal dan berkata, "Sangat tidak adil." Namun, Rimuru belum berhenti analisis. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari kemampuan anti-skill itu. Tiba-tiba, Yuki melakukan manuver cepat. Ia melompat ke atas Rimuru dan mencoba menyerang dari sudut yang sulit ditebak. Fling! Gerakannya cepat, tajam, dan agresif. Tapi Rimuru tetap tenang. Dari pertarungan jarak dekat ini, ia mulai menangkap kelemahan kecil dalam gaya bertarung Yuki. Rimuru menegaskan lagi dalam pikirannya. Tapi mungkin tak cuma itu saja. Setelah beberapa kali beradu serangan, Rimuru mulai bertanya dalam pikirannya. Kalau begitu, apa artinya serangan senjata jarak dekat masih bisa bekerja padanya? Rimuru lalu mengambil keputusan cepat. Kalau serangan berbasis skill sebagian besar bisa dibatalkan, maka ia harus mencoba pendekatan lain yang lebih teknis dan langsung. Dengan posisi siap menyerang, Rimuru berkata, "Oke, bagus.
Mari kita coba seni yang pernah kukembangkan beberapa waktu lalu. Namun sebelum Rimuru benar-benar melancarkan tekniknya, Raphael langsung memberikan analisis. Lapor, skill yang dimaksud kemungkinan besar, sebagian efeknya tetap akan dibatalkan oleh anti-skill. Artinya, meskipun Rimuru sudah menemukan celah, pertarungan ini belum tentu mudah. Lanjut, Raphael langsung memberi peringatan kepada Rimuru. Karenanya, skill tersebut tidak akan bekerja dengan kekuatan dan dampak aslinya. Tapi Rimuru tetap tenang, baginya itu bukan masalah besar, karena tujuan utamanya bukan membunuh Yuki. Lalu serangan mulai dilepaskan. Efek foam menunjukkan tebasan kuat yang bergerak cepat ke arah Yuki. Namun di tengah pertarungan itu, Rimuru mulai menyadari satu hal penting. Saat mereka saling beradu pedang dari jarak dekat, ada pola aneh dalam kemampuan Yuki. Yuki mulai membalik tekanan dengan gerakan cepat. Pedangnya melesat tajam ke arah Rimuru dengan suara shring, seolah ingin memanfaatkan celah kecil dalam pertahanan Rimuru. Yuki yang melihat kesempatan itu langsung menyeringai dan mengejek. Yuki berkata, "Haha, kau lengah Rimuru?" Namun dari ekspresi Rimuru jelas, ini bukan sekedar serangan biasa. Rimuru tampak sedang membaca pola Yuki, bukan benar-benar panik. Dengan gerakan cepat, Yuki melesat dari arah atas sambil menebaskan senjatanya. Kah! Skrii! Serangan Yuki tertahan, senjatanya menghentam pertahanan Rimuru tetapi tidak berhasil menembusnya. Rimuru mulai menemukan celah dari kemampuan Yuki. Rimuru menyadari bahwa tendangan dan pukulan Yuki memang bisa menembus absolute defense, karena serangan fisiknya yang membawa efek anti-skill. Tapi berbeda dengan serangan pedangnya. Rimuru pun mulai percaya diri dan sedikit mengejek. Ia berkata dengan santai, "Sayangnya ya." Lalu ia menambahkan, "Lebih sakit saat kau meninjuku, tahu?" Yuki langsung terkejut. Ia tidak menyangka Rimuru bisa membaca kelemahan serangannya secepat itu. Dengan ekspresi panik, Yuki berkata, "Tidak mungkin, ini gila." Kemudian Rimuru akhirnya mulai membalas dengan teknik serius. Rimuru berseru, "Storm Break." Seketika tekanan serangan berubah drastis. Aura tebasan besar meledak dari arah Rimuru, menciptakan hempasan dahsyat dengan efek suara vrah. Yuki yang sebelumnya masih percaya diri, kini mulai terlihat terkejut. Tebasan pedangnya tidak lagi sekedar serangan biasa, tapi sudah digabungkan dengan sihir badai milik Veldora, sang penguasa badai. Efeknya langsung terasa besar. Roar! Energi badai meledak di sepanjang arena, membentuk tekanan yang sangat kuat dan membuat serangan Rimuru terlihat jauh lebih mengerikan. Serangan Stormbreak akhirnya benar-benar menghantam Yuki. Dengan efek kah, wham, crash, tubuh Yuki terpental keras sampai menghentam dinding reruntuhan. Rimuru menjelaskan bahwa teknik itu bukan sekedar tebasan biasa, tapi kombinasi antara seni pedang, sihir badai, dan inspirasi dari Melt Slash milik Hinata. Yuki terlihat mulai tumbang dan hanya bisa mengerang, Melihat hasilnya, Rimuru menyadari bahwa menambahkan sihir ke dalam tebasan memang membuat serangan itu jauh lebih kuat. Tapi, Rimuru juga tahu pertarungan ini belum selesai. Rimuru mulai menjelaskan bahwa sihir badai yang ia sisipkan dalam tebasannya seharusnya bisa menghancurkan sel tubuh lewat luka yang terbuka. Tapi karena Yuki memiliki anti-skill, efek mematikan dari sihir itu berhasil dicegas. Jadi masalahnya semakin rumit. Rimuru langsung memakai kemampuan analisisnya. Analyze and assess. Matanya fokus membaca kondisi Yuki. Dan hasilnya jelas, hasrat Maribel sepenuhnya menginfeksi Yuki. Rimuru berpikir, kalau ia bisa membersihkan pengaruh itu, maka ia tidak perlu benar-benar menghabisi Yuki. Tapi harapan itu langsung dipatahkan oleh Raphael. Raphael melaporkan bahwa upaya intervensi untuk membersihkan pengaruh Maribel terblokir oleh anti-skill. Jadi masalahnya semakin rumit. Setelah Raphael memberitahu bahwa intervensinya diblokir oleh anti-skill, Rimuru langsung menyimpulkan dengan tenang. Rimuru berkata, "Gagal ya? Kalau begitu, hanya satu hal yang bisa dilakukan." Pedangnya berputar dengan suara spin, menandakan Rimuru benar-benar siap menyerang. Dalam pikirannya, Rimuru berkata bahwa ia harus membuat Yuki berada di ambang kematian, lalu saat Yuki tak sadarkan diri, ia akan langsung mengurus Maribel yang mengendalikan semua ini. Namun, ekspresi Rimuru tetap dingin dan penuh perhitungan. Baginya, kalau cara itu berhasil mengakhiri semuanya, maka itu bagus. Tapi kalau tidak, Rimuru seolah sudah siap menerima konsekuensi terburuknya. Saat Rimuru sudah mengambil keputusan untuk menjatuhkan Yuki sampai batas aman, Kagali langsung berteriak panik. Tolong tunggu sebentar."
Ia tidak bisa tinggal diam melihat Yuki hampir dihabisi. Dengan wajah serius dan penuh kekhawatiran, Kagali memohon kepada Rimuru. "Aku mohon, pertimbangkan kembali untuk membunuh Tuan Yuki." Rimuru pun langsung memperingatkan mereka. Baginya, ini bukan situasi biasa. Yuki masih berada di bawah kendali Maribel, jadi siapapun yang mendekat bisa ikut terkena bahaya. Namun Kagali tetap tidak mundur. Ia yakin Yuki bukan orang yang selemah itu. Kagali kemudian menegaskan bahwa tidak mungkin sosok sekuat dan sekeras kepala seperti Yuki bisa begitu saja tunduk pada rayuan Maribel. Di titik ini, pertarungan yang awalnya penuh tekanan mulai berubah arah. Adanya dukungan untuk Yuki langsung meledak dari para anggota guild. Mereka tidak percaya kalau Grandmaster mereka bisa dikendalikan semudah itu. Satu persatu mulai berseru, "Iya, dia benar." Lalu yang lain ikut menyahut, "Grandmaster tidak selemah itu." Rihanna juga ikut menguatkan. Ia yakin Yuki bukan orang yang mudah tunduk pada orang lain, apalagi memperlihatkan kelemahannya begitu saja. Sementara itu, Kagali menatap Yuki dengan penuh harap. Ia memanggilnya dengan serius. "Tuan Yuki, kumohon kamu harus tetap mempertahankan tekadmu." Di sini suasana berubah dari tegang menjadi emosional. Di panel ini, suara para anggota guild makin ramai mendukung Yuki. Mereka terus memanggil Grandmaster mereka, berharap Yuki bisa kembali sadar dan melawan kendali Maribel. Kagali lalu menekan Yuki dengan kalimat yang sangat menohok. Ia berkata bahwa Yuki bukan tipe orang yang mau tunduk atau melayani orang lain begitu saja. Yuki hanya terdiam, seolah kata-kata itu mulai masuk ke dalam kesadarannya. Di sisi lain, Rimuru jadi serba salah. Niat awalnya memang ingin menghentikan Yuki, tapi karena semua orang membela Yuki, Rimuru malah terlihat seperti pihak jahat. Rimuru pun bergumam, "Sekarang apa? Aku mulai kelihatan seperti penjahat." Namun meski begitu, Rimuru tetap waspada. Ia mengingatkan mereka untuk menjauh dari Yuki, karena selama kendali Maribel belum benar-benar hilang, situasinya masih sangat berbahaya. Setelah mendengar semua orang membela Yuki, akhirnya Rimuru menahan diri. Ia sadar kalau terus menyerang Yuki di depan mereka, justru dirinya akan terlihat seperti pihak jahat. Kagali pun terus memanggil nama Yuki dengan penuh keyakinan. Lalu, perlahan, Yuki mulai sadar. Salah satu anggota guild langsung bertanya kepada Yuki, "Apa kamu sudah sadar sekarang?" Yuki menjawab dengan tenang bahwa suara mereka seolah menarik kembali kesadarannya yang sempat hilang kemana. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, aku sangat menghargainya." Mendengar itu, para anggota guild langsung lega dan berseru memanggil Grandmaster mereka. Rimuru pun ikut lega. Dalam hatinya, ia bersyukur karena situasi tidak harus berakhir lebih buruk. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah jadi agak absurd. Rimuru sempat curiga. Dalam hati ia berpikir, "Hah? Sebentar, jangan-jangan Yuki cuma pura-pura bebas dari pengaruh Maribel untuk menipuku?" Namun sebelum Rimuru menambil kesimpulan, para anggota guild langsung bersorak karena melihat Yuki kembali seperti semula. Mereka lega seolah Grandmaster yang mereka percaya akhirnya berhasil merebut kembali kesadarannya. Lalu Raphael memberi laporan kepada Rimuru bahwa memang ada perubahan pada Yuki Kagurazaka. Gangguan spiritual yang mendorong hasratnya telah berhasil dibatalkan. Rimuru pun hanya bisa terdiam dan berpikir, akhir bahagia konyol semacam apa ini? Yuki kemudian mendekati Rimuru dengan santai dan berkata bahwa ia sudah membuat Rimuru kerepotan. Ia meminta maaf lalu berterima kasih karena Rimuru sudah menyelamatkannya. Rimuru menjawab agak canggung, "Tentu," tapi dalam hati ia langsung menambahkan, "Kita pura-pura saja seolah Rimuru tidak ingin dia mati tadi." Sementara itu, di sisi lain, pertarungan Gupta masih berlangsung. Seorang kesatria dari pihak Maribel masih marah besar dan menuduh Gupta telah membunuh gadis malang itu. Gupta pun terlihat bingung, karena dari awal ia sendiri tidak benar-benar paham kenapa lawannya tiba-tiba begitu emosional. Rimuru melihat pertarungan mereka masih berlangsung, lalu langsung menegur Gupta. "Hei, Gupta, sudah, cepat selesaikan pertarungannya." Tapi Gupta justru terlihat agak kewalahan menjelaskan situasinya. Ia membalas, "Ayolah, Tuan Rimuru, Anda mungkin harus mendengar soal ini." Rimuru pun bingung. Baginya, Gupta dan Rangga jelas lebih unggul. Namun ternyata, lawan mereka bukan orang biasa. Rimuru kemudian menyadari bahwa wanita itu adalah bagian dari Battle Sage sebelum posisinya digantikan oleh Glenda. Masalahnya, wanita itu masih salah paham besar. Dengan penuh amarah, ia berteriak kepada Rimuru, "Beraninya kau membunuhnya, Raja Iblis Keparat." Ia bahkan bersumpah akan menghancurkan Rimuru demi membiarkan Glenda beristirahat dengan tenang.
Rangga dan Gopta hanya bisa menahan serangannya sambil bingung karena yang dibicarakan wanita itu jelas tidak sesuai kenyataan. Gopta pun akhirnya menjelaskan dengan polos. Yah, begitu, dia agak kurang waras saat ini. Rimuru yang mendengarnya hanya bisa merespon singkat. Oh, seolah baru paham, masalahnya bukan cuma pertarungan, tapi juga kesalahpahaman yang sudah kelewat parah. Kemudian Rimuru menjelaskan bahwa ia sudah meminta Rafael untuk membatalkan gangguan spiritual yang menguasai prajurit itu. Rimuru berkata dengan tenang, dia memang terlalu banyak memakai kekuatan jiwanya, tapi belum sampai membahayakan. Prajurit itu pun mulai sadar. Ia terlihat bingung dan bertanya, "Ah, aku kenapa?" Lalu saat mendengar bahwa Glenda ternyata masih hidup, ia langsung kaget. "Apa? Glenda masih hidup?" Rimuru pun menutup masalah itu dengan santai. Dan itu pun teratasi. Prajurit itu malah marah kepada Gopta. "Harusnya kau memberitahuku dari awal." Gopta yang sejak tadi kesal langsung protes. "Aku yakin sudah memberitahumu." Setelah kekacauan kecil itu selesai, fokus Rimuru kembali berubah. Ia mulai memikirkan Milim yang pergi menemui naga kekacauan. Namun sebelum mengejar Milim, Rimuru merasa ada satu urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena sebelumnya, Gopta melihat Maribel kabur melewati lorong reruntuhan. Lanjut, Yuki yang baru saja sadar langsung menatap Rimuru dan berkata dengan tegas, "Rimuru, aku akan mengejar Maribel." Rimuru langsung kaget. Dalam pikirannya, Yuki baru saja dihajar habis-habisan. Rimuru menegur Yuki, "Yuki, tapi kau luka parah." Namun sebelum Rimuru selesai bicara, Yuki berdiri saja dengan ekspresi santai, seolah luka-luka itu bukan masalah besar. Rimuru sampai blank. "Tunggu, apa?" Yuki lalu menjelaskan dengan enteng. "Oh iya, Kagari bisa pakai sihir penyembuhan. Jadi, Rimuru makin bingung karena sebelumnya ia mengira sihir tidak bisa bekerja pada Yuki akibat kemampuan anti-spill miliknya. Dan disinilah muncul fakta baru. Yuki ternyata tidak sesederhana yang terlihat. Kemampuannya bukan hanya kuat, tapi juga bisa diatur sesuai keinginannya. Lanjut, Yuki menjawab dengan santai, seolah luka dan kondisi sebelumnya bukan masalah besar. Yuki kemudian menjelaskan dengan enteng, "Oh, tidak apa-apa. Aku bisa menyalakan dan mematikannya." Mendengar itu, Rimuru langsung kaget sekaligus kesal dalam hati. Parah banget, nggak adilnya. Ternyata anti-skill milik Yuki bukan kemampuan pasif yang terus aktif, tapi bisa ia atur sendiri kapan menyala dan kapan dimatikan. Jadi wajar saja kalau sebelumnya sihir penyembuhan Kagali tetap bisa bekerja padanya. Rimuru lalu bertanya lebih serius, "Apa kamu bisa mengalahkannya?" Yuki dengan percaya diri menjawab, "Bakal mudah kok jika aku tak lengah." Lalu ia mengakui dirinya bisa dikendalikan Maribel karena saat itu anti-skill sedang mati. Dan bagi Yuki itu bukan sekedar masalah kalah atau menang. Yuki kemudian berkata lagi, "Sekarang ini masalah harga diriku tahu?" Rimuru pun akhirnya paham. Pantesan. Di saat itu, Kagali maju dan memohon kepada Rimuru, "Tolong, Tuan Rimuru, biarkan kami melakukan ini." Rimuru menoleh heran. "Kagali?" Lanjut, Kagali langsung membaca situasi dan berkata bahwa kemungkinan besar Maribel ingin menghancurkan reruntuhan ini. Rimuru pun kaget, seperti belum sepenuhnya menangkap maksudnya. Rimuru bertanya, "Apa? Iya." Lalu Kagali menjelaskan bahwa ia pernah memetakan reruntuhan lain di Soma yang punya mekanisme mirip dengan tempat ini. Semua temuannya dulu sudah ia laporkan kepada Yuki, termasuk informasi penting tentang bagian terdalam reruntuhan. Namun masalahnya, saat berada di bawah kendali Maribel, Kagali sadar bahwa ia mungkin telah membocorkan semua informasi itu. Karena itu, Yuki memohon kepada Rimuru, "Izinkan aku pergi agar bisa memperbaiki reputasiku." Tapi Rimuru masih ragu, bukan karena tidak percaya, melainkan karena Kagali lebih dikenal sebagai seorang sarjana, bukan petarung garis depan. Kagali langsung menegaskan bahwa hal itu bukan masalah. Dengan wajah serius, ia berkata bahwa ia sudah pernah menganalisis reruntuhan di Soma secara menyeluruh. Jadi kalau memang mekanisme di tempat ini mirip, Kagali tahu cara untuk menghentikannya. Di sini Rimuru mulai melihat sisi lain Kagali. Rimuru pun akhirnya mengizinkan mereka bergerak. Rimuru berkata, "Oke, kalian urus Ilah. Pergilah, Yuki." Yuki langsung menyambutnya dengan semangat. Ya, waktunya membalas dia 2 kali lipat. Setelah itu, Rimuru membagi tugas. Ia memerintahkan Sion, Gopta, dan yang lain untuk membawa tim ekspedisi kembali ke atas, lalu berkumpul dengan para Dark Elf. Rimuru juga menekankan agar mereka tetap menjaga para anggota ekspedisi. Sion kemudian bertanya, "Bagaimana denganmu, Tuan Rimuru?" Dan Rimuru menjawab dengan tenang tapi serius,
aku akan menemui Milim. Di titik ini, arah cerita mulai terpecah. Yuki dan Kagari mengejar Maribel, sementara Rimuru memilih menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Milim dan naga kekacauan. Dengan wajah serius, Sion berkata, "Kalau begitu, biar aku ikut." Tapi Rimuru langsung memotong dengan tegas. Rimuru berkata, "Tidak, aku yakin luka dalammu masih parah." Rimuru tahu Sion belum sepenuhnya pulih, jadi ia memberi tugas yang lebih penting. Rimuru melanjutkan, "Jaga saja timnya untukku." Sion hanya bisa menerima perintah itu, sementara Rimuru mulai bergerak menuju tempat Milim. Lalu adegan berpindah ke Maribel. Ia terlihat berlari sendirian di lorong reruntuhan yang panjang dan gelap. Tap, tap, tap. Nafasnya mulai berat. Huf, huf. Di dalam pikirannya, Maribel terus menekan dirinya sendiri. Maribel berkata dalam hati, "Aku melalui semua kesulitan untuk membuka segel naga kekacauan." Wajahnya terlihat panik, tapi ambisinya masih belum padam. Ia tahu semua rencananya sudah terlalu jauh untuk dihentikan. Lalu Maribel menegaskan pada dirinya sendiri, "Setelah semua ini, aku tak boleh gagal." Adegan masuk ke kilas balik informasi yang sebelumnya didapat dari Yuki. Maribel menjelaskan bahwa Yuki pernah memberitahunya tentang sesuatu yang jauh di depan reruntuhan itu. Maribel langsung menangkap maksudnya dan bertanya, "Reaktor pengendali sihir?" Yuki menjawab bahwa salah satu rekannya pernah kembali dari penjelajahan reruntuhan kuno di Soma. Dari laporan itu diketahui bahwa lampu-lampu di dalam reruntuhan masih menyala, jebakannya masih aktif, dan reaktor pengendali sihir di bagian terdalam masih bekerja normal. Yuki juga menduga, karena Amrita dibangun oleh para elf terdahulu, maka sistem mekanismenya kemungkinan besar mirip dengan reruntuhan di Soma. Mendengar itu, Maribel mulai menyusun rencana berbahaya. Ia berpikir, kalau alat itu benar-benar menjadi pusat pengendali seluruh reruntuhan, maka dengan memasukkan kekuatan sihir dalam jumlah besar, reaktor itu bisa dibuat kehilangan kendali. Dan jika itu terjadi, ledakan besar akan menghancurkan tempat itu dari dalam. Di sini Maribel mulai menyusun rencana terakhirnya. Ia berpikir, selama Rimuru masih sibuk menghadapi Yuki, maka itu adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan semuanya dari dalam. Maribel berkata dalam hati, bahwa jika ia bisa membuat reaktor itu kelebihan muatan, maka ledakan besar akan terjadi. Dan Rimuru kemungkinan akan ikut terjebak di dalamnya tanpa sempat melindungi diri. Namun Maribel juga sadar, ini bukan jalan yang sepenuhnya aman. Ia sendiri bisa ikut terseret dalam ledakan itu. Tapi bagi Maribel, semuanya sudah terlalu jauh. Ia sudah membuka segel naga kekacauan, sudah mengorbankan banyak hal, dan sekarang mundur bukan lagi pilihan. Sampai tiba-tiba, tap, Maribel langsung terdiam. Dengan wajah terkejut, ia hanya bisa berkata pelan, "Apa?" Lanjut Maribel, akhirnya sampai ke titik terdalam reruntuhan. Tapi anehnya, tempat yang ia cari justru kosong. Tidak ada reaktor, tidak ada mesin pengendali sihir, tidak ada sumber energi besar seperti yang ia bayangkan. Maribel mulai panik. Ia menatap sekeliling reruntuhan dengan wajah tidak percaya dan berkata pelan, "Tak ada apa-apa di sini." Ia terus mencoba menyangkal kenyataan itu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Lalu dari balik bayangan terdengar tawa yang sangat santai. Yuki tertawa kecil lalu berkata, "Ahahaha." Yuki berkata dengan nada mengejek, "Tidak ada reaktor pengendali sihir di reruntuhan ini tahu?" Dan belum sempat Maribel mencerna semuanya, Yuki menambahkan satu kalimat yang makin menghancurkan harapannya. Yuki melanjutkan, "Dan juga di Soma pun tidak ada." Di momen ini, Maribel sadar, informasi yang selama ini ia pegang ternyata palsu. Dengan mata terkejut, Maribel bergumam pelan. Maribel berkata, "Yuki, apa itu kamu?" Lalu Yuki muncul dengan wajah santai, bahkan masih bisa tersenyum seolah semua kekacauan tadi cuma bagian dari permainan kecilnya. Maribel langsung terkejut dan bertanya dengan panik, "Bukannya kamu sedang melawan Raja Iblis Rimuru?" Yuki menjawab santai, seolah pertarungan itu sudah tidak penting lagi. Dia bahkan mengakui, kalau memang bisa menang dari Rimuru, tentu dia sudah menghajarnya sejak tadi. Di sisi lain, Kagari ikut bicara. Ia mengaku sempat benar-benar takut melihat Yuki, bahkan sempat berpikir kalau Yuki telah mengkhianati mereka. Tapi Yuki hanya tertawa kecil dan membalas, "Haha, maaf soal itu.
Kurasa rencana ini akan lebih meyakinkan kalau aku tidak memberitahumu. Lanjut Yuki berkata kepada Kagari bahwa sejak awal dia percaya Kagari akan memahami maksudnya. Bahkan ia mengakui kalau Kagari sudah cukup baik karena mau ikut berperan dalam skenario panjang ini. Kagari pun menjawab dengan tenang, seolah sudah mulai memahami pola pikir Yuki. Bagi Kagari, cara Yuki memang sering sulit ditebak, tapi selama hasil akhirnya sesuai, ia tidak akan mempermasalahkan kenapa Yuki tidak memberitahunya sejak awal. Namun di sisi lain, Maribel mulai kehilangan ketenangannya. Ia mencoba menyangkal semuanya. Bohong, pasti bohong. Maribel pun mulai panik dan berteriak, "Yuki, sekarang kamu sudah melepas kekuatanku." Lalu Maribel menatap Yuki dengan wajah panik. Maribel berkata, "Mustahil, tapi ini kenyataan yang harus kuhadapi." Lalu ia menyadari hal yang lebih mengerikan. Maribel melanjutkan, "Skill Everestku sama sekali tak berefek pada Yuki sekarang." Nada suaranya makin meninggi. Ia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan itu. Maribel bertanya dengan marah, "Bagaimana kau melakukannya? Dan sejak kapan? Katakan padaku." Tapi Yuki justru tetap tenang, bahkan wajahnya seperti sedang menikmati kepanikan Maribel. Yuki membalas santai, "Penasaran?" Lalu ia tersenyum licik dan berkata, "Hehe, aku melakukan lebih baik dari itu, akan kutunjukkan." Lalu aura hitam dari kekuatan Everest mulai bergerak keluar, berputar mengelilingi tubuh Yuki. Maribel hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, rasa percaya dirinya mulai runtuh. Ia berkata dengan suara gemetar, "Tidak. Itu bohong." Namun, semakin ia melihat Yuki tetap tenang di tengah gelombang kekuatan itu, semakin jelas bahwa ini bukan ilusi. Maribel kembali menyangkal kenyataan itu. "Bohong." Kemudian, Maribel melanjutkan, "Kamu selama ini hanya pura-pura." Yuki tetap santai, bahkan terlalu santai untuk situasi segenting ini. Ia menjawab dengan tenang, "Ya, begitulah intinya." Lalu Yuki mengungkap kenyataan yang jauh lebih menyakitkan bagi Maribel. Dari awal, skill Everest milik Maribel ternyata tidak pernah benar-benar bekerja padanya. Dan dengan senyum tupis penuh percaya diri, Yuki seolah menikmati momen itu. Ia berkata, "Bagaimana? Pertunjukan yang bagus kan?" Maribel, ia baru sadar bahwa selama ini dialah yang sebenarnya sedang dimainkan. Kemudian, Maribel membentak dengan penuh amarah. "Tidak, kekuatan agungku bergantung pada keserakahan dalam diri seseorang." Menurut Maribel, semakin besar hasrat seseorang, semakin mudah orang itu jatuh ke dalam kendalinya. Lalu ia menatap Yuki dan menegaskan, "Dan aku tahu kamu orang serakah apa." Tapi Yuki tetap berdiri santai, tidak panik, tidak gentar. Ia hanya menjawab pendek, "Ya." Yuki mengakui bahwa ambisi Maribel untuk menguasai dunia memang luar biasa besar. "Sayangnya, hasratku lebih besar darimu." Lalu dia menegaskan bahwa bahkan tanpa anti-skill, kekuatan Everest milik Maribel tetap tidak akan bisa menahannya. Yuki kemudian tersenyum dan mengungkapkan ambisi aslinya. Baginya, dunia ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dunia ini hanyalah kotak pasir di mana dia bermain. Dan satu-satunya ambisi Yuki adalah menjadi raja dunia suatu hari nanti. Di saat itulah tekanan kekuatannya mulai terasa semakin mengerikan. Efek suara drill memperlihatkan bahwa sesuatu sedang terjadi pada Maribel. Yuki akhirnya bergerak tanpa ragu. Ia menembus Maribel dari jarak dekat, membuat Maribel langsung batuk dan kehilangan kendali. Maribel terkejut, tubuhnya melemah, tapi harga dirinya masih belum mau runtuh. Dengan napas berat, Maribel berkata, "Jangan meremehkan aku." Ia masih mencoba berdiri sebagai sosok yang selama ini merasa paling berkuasa. Maribel melanjutkan dengan suara tertahan, "Aku Maribel. Maribel sang keserakahan yang serakah." Lanjut Maribel berkata dengan marah, "Orang sepertimu jangan bermimpi untuk mengalahkan aku." Tapi Yuki sama sekali tidak gentar. Wajahnya tetap tenang dan Yuki membalas dingin, "Lupakan saja. Tak mungkin kau bisa mengalahkan aku dengan hasrat lemahmu itu." Dan di saat itu, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Gelombang hitam dari kekuatan Everest justru mengalir ke tubuh Yuki. Maribel yang awalnya yakin dirinya unggul, mulai panik.
Dengan suara gemetar, Maribel berkata, "Gelombang Everest mengalir tadanya, tak mungkin kamu mengambil kekuatanku." Yuki pun hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Kamu benar." Lalu kekuatan itu semakin deras tersedot masuk ke dalam tubuh Yuki, menggambarkan bagaimana dominasi Maribel runtuh total. Maribel berkata dengan suara lemah, "Tidak mungkin, kamu bisa melakukannya." Yuki menatapnya dengan santai. Lalu Yuki menjawab dengan tenang, "Tentu saja bisa." Dan dengan ekspresi percaya diri, Yuki menegaskan bahwa kekuatan itu bukan menghilang, tapi hanya berpindah ke pemilik yang lebih layak. Dengan nada santai, Yuki seolah sedang memberi penilaian terakhir. "Kalau saja kau lahir 10 tahun lebih awal di dunia ini, mungkin kau sudah berhasil mengambil alih semuanya." Namun kalimat itu bukan pujian, itu lebih seperti sindiran halus. Yuki melanjutkan, "Tapi sayangnya, keberuntungan tidak berpihak padamu." Ia menatap Maribel yang mulai melemah, lalu menyimpulkan satu hal penting. "Tubuhmu terlalu muda untuk mengendalikan skillmu, bukan?" Tapi saat Yuki masih berbicara, Maribel sudah tidak lagi mampu menjawab. Kesadarannya mulai menghilang. Yuki pun menutupnya dengan nada datar, hampir tanpa rasa kasihan. "Ups, kau sudah tak bisa mendengarku lagi." Maribel sudah benar-benar tak berdaya di hadapan Yuki. Yuki menatapnya tanpa rasa iba, lalu berkata dengan tenang, "Tapi kau sendiri yang mengatakannya, kan?" Ia mengingatkan kembali ucapan Maribel sebelumnya. "Kau bilang ambisiku terlalu besar." Lalu Yuki mendekat dan dengan nada dingin ia menutup semuanya. "Ya, selamat malam Maribel." Sambil kekuatan gelap itu mengalir dan mengambil sisa hasrat Maribel, Yuki berkata, "Ku ambil semua hasrat milikmu." Di panel ini, suasana langsung berubah hening. Setelah ambisi besar yang selama ini ia banggakan runtuh begitu saja, Maribel akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dan Maribel, gadis yang hidup di tengah zaman penuh konflik dan perebutan kekuasaan, akhirnya menemui ajalnya. Lalu adegan berpindah keluar reruntuhan. Burung-burung terbang, suasana alam terlihat damai, seolah dunia tetap berjalan tanpa peduli pada akhir tragis seseorang. Namun di balik ketenangan itu, narator menegaskan satu kenyataan pahit. Inilah akhir yang ditentukan oleh hukum dunia ini. Dunia di mana yang lemah hanya akan menjadi pecundang. Dan dengan itu, kisah Maribel pun benar-benar berakhir. Adegan kemudian berpindah ke Milim dan naga kekacauan. Di panel ini, suasananya langsung terasa jauh lebih berat. Milim terlihat berada di hadapan naga kekacauan yang mengamuk. Tubuh monster itu menjulang besar, liar, dan penuh aura kegelapan, seolah benar-benar kehilangan kendali. Suara raungannya menggema keras. "Gra! Ah! Ah!" Milim sempat mengangkat kekuatannya, seakan siap menghabisi makhluk itu. Tapi begitu melihatnya lebih dekat, ekspresinya berubah. Ada keraguan besar di wajahnya. Lalu dengan suara tertahan, Milim berkata, "Tidak, aku tak bisa melakukannya." Dan di saat Milim mulai tenggelam dalam keraguan karena tak sanggup menyerang naga kekacauan, tiba-tiba suara yang sangat ia kenal terdengar dari kejauhan. Milim langsung menoleh dan berseru, "Rimuru!" Dan benar saja, Rimuru datang dengan sayap terbentang, seolah menjadi jawaban dari semua kepanikan yang terjadi. Rimuru pun memanggilnya balik. "Milim." Dengan ekspresi tenang, Rimuru mendekat dan berkata, "Maaf, aku terlalu lama." Lalu dengan senyum percaya diri khasnya, Rimuru menenangkan Milim. "Sekarang semuanya akan baik-baik saja." Dan adegan ini menutup chapter dengan rasa lega, tapi juga bikin penasaran. Karena setelah Maribel tumbang, ancaman sebenarnya kini berpindah ke naga kekacauan yang berdiri di depan Milim. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya Mimin makin semangat kontennya. Bye-bye!